Oke, kemarin saya udah ceritakan mengenai benda jatuh bebas. Di tabel yang atas itu waktunya sekian, jarak tempuhnya sekian. Sampai waktunya 2, jarak tempuhnya sekian, masih terus ya, cuma hanya ditabelkan sampai 2. Kemudian kita mau ngitung kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu jarak yang ditempuh antara dua waktu tertentu, antara T0 sampai T1, dibagi beda waktunya, beda jarak dibagi beda waktu. Kemarin udah kita lihat bahwa antara T1 dan antara T01 dengan T1 sama 2, antara T-nya 1 dengan 2, waktu T-nya 2 dia jarak tempuhnya udah 64. Waktu T-nya 1 jaraknya 16. Jadi 16 dikurangi 64 dikurangi 16 dibagi 2 kurangi 1, hasilnya 48. Antara 1 dengan 1,5. 1,5 jarak tempuhnya udah 36. Waktu 1 jaraknya 16. Jadi kecepatan rata-ratanya 36 dikurangi 16 dibagi 1,5 kurangi 1. Dapatnya 40. Antara 1 dengan 1,1 kalau dihitung dapatnya sekian. Antara 1 dengan 1,01. Jadi 1,16 yang ditempuh sekian. Ini kurangi ini dibagi 1,01 kurangi 1. Dapatnya sekian. Antara 1 dengan ini. Jadi hampir berdekatan sekali beda waktunya. Kecepatan rata-ratanya dihitung sekian. Yang diinginkan adalah kecepatan sesaat waktu T-nya 1. Waktu T-nya 1, berapa kecepatannya pengennya? Kalau ini kan antara 1 dengan 1,001. Hampir 1 dua-duanya. Itu kecepatannya sekian. Nah, antara 1 dengan 1, itu namanya kecepatan sesaat. Tetapi nggak bisa dihitung lagi dengan cara yang sebelumnya. Kenapa? Karena antara 1 dengan 1 ya, nanti 16 kurangi 16, dibagi beda waktunya 1 kurangi 1. Ya, 0 dibagi 0. Nggak boleh dicoret jadi 1 ya. 0 bagi 0 nggak 1. Nah, untuk itu gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya dilakukan sebagai berikut. Ini, notasi dulu. Misalkan beda waktu dinotasikan T1 kurangi T0. Delta Y itu beda jaraknya. Beda jarak tempuhnya. Oke. Kecepatan sesaat saat T0, bayangkan kalau di contoh tadi T0-nya 1 pada saat 1 adalah sama perbedaan jarak tempuh antara T1 dengan T0, ya, jarak tempuh antara dua waktu dibagi delta T, tetapi delta T-nya menuju 0. Jadi kalau kembali saya ke tabelnya sebentar, saya pengen antara 1 dengan tambah sedikit gitu. 1 dengan 1,000001 gitu. Itu aja belum kecepatan sesaat. Ingin antara 1 dengan 1. Nah, harus dihitung pakai limit. Nih, kalau gini kan nggak bisa. Karena antara 1 dengan 1 nanti ininya delta Y-nya 0, delta T-nya 0. Maka dihitunglah sebagai kecepatan saat T0, saat 1 kalau tadi ya, adalah limit dari delta T mendekati 0 dari delta Y per delta T. Jadi limit dari kecepatan sesaat kalau perbedaan waktunya menuju 0. Kalau gini nggak bisa dihitung. Kalau sebagai limit ini bisa dihitung. Gitu ya. Nah, kalau T1-nya adalah dari sini. Kalau T1-nya adalah T0 ditambah delta T, ini pindah ke belakang aja. Jadi YT1 T1 adalah T0 tambah delta T. Min YT0 dibagi
T1 min T0 atau delta T-nya. Tuh ya. Jadi kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata. Jadi kalau di speedometer gimana? Speedometer dia waktu bisa diukur. Udah bergerak berapa lama. Jarak tempuhnya bisa dihitung. Tapi speedometer itu tidak menghitung limit. Nggak bisa ngitung limit dia gimana. Dia sebenarnya speedometer ngitung kecepatan rata-rata kayak gini. Tetapi beda waktunya sangat kecil setiap saat. Antara 1 misalnya dengan 1,001 dihitung kecepatan rata-ratanya. Mata kita kan membaca jarum atau ketelitian walaupun digital cukup punya toleransi yang tinggi, jadi meskipun kecepatan rata-rata yang dihitung di speedometer kerasanya sebagai kecepatan saat itu saja. Gitu ya. Kalau teoritis sebenarnya ya harus pakai limit gitu. Nanti kalau kalian di dunia nyata, ya pendekatan. Apalagi nanti di sipil gitu, banyak masalah persamaan matematik yang mustahil lah kalau dikerjakan secara aljabar gini. Nanti pakai pendekatan. Macam-macam metode pendekatannya. Oke. Kita tunda dulu ini, yang barusan. Limit ini. Ini akan mengantarkan kita ke pengertian turunan. Tapi kita lihat contoh lainnya ini. Sampai jam 5 ya. Panggung ini 1 sampai 1 ini nih. Coba sekarang saya akan ngamati garis singgung pada kurva. Ini gambarnya cewek, kenapa? Mengapa wanita mudah tersinggung gitu ya. Kita mau ngamati garis singgung. Nggak ada hubungannya dengan gambar bawah. Kalau saya punya lingkaran, garis singgung tuh katanya garis lurus yang hanya bersekutu di satu titik dengan lingkarannya. Jadi kalau garis singgung P-nya di sini, garisnya garis lurus yang bersekutunya hanya satu titik. Kalau ada lengkungan, ya sama, hanya bersekutu di satu titik. Tetapi ternyata cara geometri seperti ini nggak bisa dilakukan terhadap sembarang kurva. Ini kalau saya punya kurva gini di titik P, kalau dikatakan garis singgung hanya bersekutu di satu titik, ini enggak nih. Kan motong lagi tuh di sini. Bahkan kalau ini grafiknya nanti turun naik ke kanan terus, bisa motong di banyak titik. Nah, bagaimana merumuskan garis singgung? Nah, untuk itu saya akan lihat dulu animasi berikut. Biasa animasinya agak lama munculnya. Nah, kita sabar dulu untuk mendapatkan rumus dari pengertian garis singgung. Aduh, nggak keluar-keluar. Oke, saya cerita dulu yang di sini, nunggu itu keluar ya. Siapa tahu nggak keluar lagi. Nah, keluar juga. Coba kita perhatikan ini, supaya nanti penjelasan yang diamnya di slide bisa diamati. Ini saya ada titik C, ini titik X sama dengan C, dan titik C tambah H. Kemudian ada grafik fungsi yang hitam ini, Y sama Fx. Saya ingin mendefinisikan garis singgung di titik C itu apa gitu. Caranya saya ambil titik lain di luarnya. Ini titik C tambah H. Boleh juga di kirinya, bahkan nanti di definisi turunan harus kiri kanan. Jadi titik sini misalnya C kurang H di sini. Nah, kita hanya melihat sepihak dulu aja, kalau nggak rumit apa animasinya. Bayangkan C tambah H ini. Nah, kemudian saya hubungkan ini. Jadi C tambah H, nilai fungsinya dihitung di sini. Ini C, nilai fungsinya di sini. Hubungkan, dapat garis lurus. Kita hitung kemiringan garis. Kemiringan garis tuh di depan udah ada. Yaitu perbedaan Y dibagi perbedaan X. Yang kalau saya hitung ini di sini. Ini ya, ini betul-betul saya hitung dari fungsi ini. Kita lihat sekarang titik ini, ya,
saya gerakan ke, jadi titik C tambahannya digerakkan menuju ke C. Digerakkan. Nah, itu kan beda, kemiringan garisnya berubah terus. Yaitu set ini, nilai fungsi di sini, dikurangi nilai fungsi di sini, nilai fungsi yang kanan adalah ini, yang di kirinya adalah ini, dikurangi jadi ini, sepanjang P ini. Perbedaan X-nya C tambah H dikurangi C, yaitu sebesar ini, Q. Q itu sama dengan H, jadi ini C tambah H dikurangi C jadi H. Nah, saya gerakan terus. Titik yang C tambah H-nya menuju titik C atau H-nya tambah kecil. Gitu. Selalu bisa dihitung kan kemiringannya, yaitu beda Y, ini beda Y-nya, dibagi beda X. Nah, saya pengennya tapi sampai titik P dan Q berimpit gitu. Nah, pas berimpit, delta Y-nya 0, delta X-nya 0. Gimana ngitung kemiringannya tadi? Kalau nggak berimpit kan tadi bisa nih. Delta Y-nya ini, beda Y-nya, ini delta X. Selalu bisa dihitung selama belum berimpit. Sekecil apapun bisa dihitung jaraknya. Oke, itu memunculkan konsep garis singgung. Oke, saya nggak ceritakan lagi ini ya. Jadi ini intinya ya kayak tadi. Ini ada titik P, ini titik Q. Kita mau ngitung garis singgung di P. Berapa kemiringannya? Yang mau dihitung kemiringannya. Kalau kemiringannya tahu, ya persamaan garisnya mudah diperoleh karena titik P-nya nanti diketahui. Digerakkan terus. Nah, sekarang kita lihat. Kemiringan garis PQ, bukan garis singgung ya, PQ itu bukan garis singgung, namanya garis tali busur. Adalah tadi beda Y dibagi beda X, yaitu nilai fungsi di yang ini, C tambah H, Y-nya yang kanan, dikurangi Y yang kiri adalah FC, dibagi bedanya ini, yaitu sepanjang H. C tambah H dikurangi C, yaitu sepanjang H. Itu kemiringan garis tali busur. Nah, supaya jadi garis singgung, tadi kita gerakan titik Q mendekati titik P. Atau sama aja, C tambah H mendekati C. Dan menjadi garis singgung kalau Q-nya berimpit dengan P. Tapi kalau berimpit nggak bisa ngitung pakai ini, H-nya 0. Muncul lagi konsep limit. Ini kemiringan garis singgung. Kalau secant itu kemiringan tali busur ya. Kalau ini kemiringan garis singgung, M tangan atau M saja sering ditulisnya, adalah limit dari kemiringan garis tali busur kalau H-nya mendekati 0. Yang tadi gambarannya Q berimpit dengan P. Cuma nggak bisa dihitung dengan rumus yang atas. Karena nanti 0 bagi 0 kalau H-nya 0. Sebagai limit. Sebagai limit bisa dihitung. Oke. Saya mundur dikit. Ini diingat-ingat ya. Bentuknya. Ini saya melihatkan halaman yang sebelumnya. Coba kita lihat. Ini FC tambah H min FC bagi H. Dilimitkan ya. Kalau yang sebelumnya, tadi ini kecepatan sesaat, Y T0 tambah, kalau tadi di fungsi itu H, kalau di sini delta T. Min YT0 bagi delta T. Kalau delta T-nya saya pakai huruf H, ya sama aja. YT0 tambah H min YT0 dibagi H gitu. H-nya mendekati 0. Kita lihat bahwa fenomenanya di sini antara kecepatan sesaat, fisiknya kendaraan gitu ya, atau ini nih si citah ini lari atau motor gitu, dengan pengertian garis singgung tuh fisiknya beda sama sekali ya, masalahnya kelihatan beda sekali. Tapi ngitung garis singgung dan ngitung kecepatan sesaat
bentuknya limitnya sama. Bahkan nanti kalau udah di soal, yang gini bentuknya ratusan atau ribuan buah, masalah bentuknya seperti ini. Nah, untuk itu maka dimunculkan sebuah bentuk limit seperti ini yang dinamakan turunan atau derivatif. Jangan tanya saya namanya kenapa turunan, bukan orang tua gitu ya. Nggak tahu saya juga kalau ditanya. Tapi bentuk seperti ini namanya turunan. Jadi selanjutnya kita akan bekerja dulu dengan fungsi aja. Nggak ngelihat masalah fisiknya apa. Nanti di belakang waktu bab penggunaan turunan baru banyak masalah fisik dirumuskan menjadi bentuk turunan. Jadi di awal kita akan mendefinisikan turunan, mengenali sifat-sifatnya, cara ngitungnya, baru nanti diterapkan ke masalah yang agak nyata gitu ya. Yang masih sederhana, karena yang kompleks ya alatnya nanti kalian belum cukup. Nah, kita lihat satu contoh ini. Tentukan gradien, garis singgung, kemiringan, gradien, kemiringan, tanjakan, itu istilah yang sama tuh di kalkulus. Tanjakan, garis singgung, kemiringan garis singgung, gradien garis singgung, itu maksudnya sama. Dari parabola Y sama dengan X kuadrat di titik ini, X-nya 2, Y-nya 4. Nah, kita kembalikan ke rumus ini, kemiringan. Kemiringan di titik C, tadi ya. Di titik X sama dengan C, titiknya si P ya. Kemiringan di titik X sama dengan C adalah ini, FC tambah H min FC bagi H. Oke, kita terapkan ke sini. Jadi kalian sementara nggak boleh ini 2X, masukkan X-nya 2. Dari mana rumus 2X turunannya? Nanti setelah kita buktikan baru boleh. Oke, kemiringan tali busur dulu. Tali busurnya adalah F2 tambah H min F2 dibagi H. Ini tadi titik Q, ini titik P-nya gitu ya. Oke, kalau saya sederhanakan dihitung, ketemu H tambah 4. Ya, kuadratkan likurannya. Sedangkan kemiringan garis singgung, ini yang ininya nggak usah lah. Kemiringan garis singgung adalah limit dari kemiringan tali busur. Limit dari ini. Limit dari ini, saya hitung lewat sini limitnya. Limitnya, ini kan kalau dihitung tadi hasilnya ini, limit H mendekati 0 dari H tambah 4, ya 4. Begitu ya. Jadi kalau di sini dikasih gambaran yang hitam itu garis tali busur, yang pink garis singgungnya. Sementara ngitungnya harus gitu tuh lewat rumus. F2 tambah H min F2 bagi H. 2 tuh ini. Titik di mana akan dihitung garis singgungnya. Ini lewat aja nggak terlalu perlu ya, sama aja. Nah, kalian lewat juga nggak apa-apa. Ini tadinya mau ngambil contoh dari buku lain deh, terlalu banyak lah ini, udah nggak usah. Nah, sampai situ dulu aja definisi turunan besok. Cuma saya singgung sedikit. Jadi definisi tadi kemiringan garis singgung di titik X sama dengan C tadi adalah ininya C ganti ya, FC tambah H min FC bagi H. Kalau kemiringan di setiap titik X sembarang, ya ininya diganti X. Coba kita lihat yang tadi ya, supaya ingat. Nah ini kemiringan di titik X sama dengan C. Ini C. Kalau kemiringan di titik X sembarang, kan ini bisa banyak di yang hijau tuh. Ya ini diganti X. X. Simbolnya F aksen X. Oke, itu akan kita bicarakan besok. Hari ini sekian dulu. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada. Saya berhentiin dulu rekamannya kalau gitu.